Lanjutkan surah Al-Kafirun, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Dalam ayat-ayat ini ada satu ayat yang bisa dibaca dengan dua bacaan, yaitu pada ayat terakhir lakum dinukum waliyadin atau walidini. Ya, dua-duanya adalah qiraah yang mutawatir yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Kafirun ini termasuk surah Makkiyah, yaitu turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Allah mengatakan, "Qul, katakanlah wahai Rasulullah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir." Yang dimaksud orang-orang kafir di sini adalah orang-orang kafir Quraisy. Karena Rasulullah ketika berada di Mekah yang dihadapi adalah orang-orang kafir Quraisy. Tetapi meskipun demikian, ayat ini berlaku untuk semua orang kafir sampai akhir zaman. Karena kaidah tafsir mengatakan bahwasanya al-ibratu bi'umumil lafzi. Memahami dalil itu melihat umumnya lafal. Lah di sini lafalnya umum, al-kafirun, wahai orang-orang kafir, berarti umum. Di sini tidak mengatakan ya ayyuhal kafirun minal Quraisy, enggak ada kata-kata minal Quraisy. Allah mengatakan la a'budu, aku tidak menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah, yaitu berhala-berhala. Karena mereka menyembah ada Lata, ada Manat, ada Uzza dan lain-lain. Sebagaimana hadis yang sudah terkenal sering saya sampaikan, ini saya bacakan lagi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Husain, "Ya Husain, kam ta'budul yauma ilahan?" Kamu berapa Tuhan yang kamu sembah hari ini? Maka dia mengatakan sab'atan, ada 7 Tuhan. Sittatan fil ardi, yang 6-nya di bumi, wa wahidan fis sama, satunya yang di langit, yaitu Allah. Lah 6 yang di bumi ini maksudnya berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu sebelum mereka masuk Islam. Nah, maka Rasulullah disuruh mengatakan, aku tidak menyembah apapun yang kalian sembah. Dari 6 Tuhan-Tuhan tadi, saya enggak menyembah. Wala antum, dan kalian itu tidaklah abiduna, menyembah ma'abudu, apa yang saya sembah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Muncul pertanyaan, bukankah orang kafir Quraisy juga menyembah Allah? Karena buktinya tadi mereka punya Tuhan 7, 6 di bumi, satunya di langit, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketahuilah yang dimaksud abidun di sini maksudnya adalah menyembah dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang-orang kafir Quraisy jelas tidak menyembah Allah, karena penyembahan mereka bukan penyembahan tauhid, tapi penyembahan yang syirik, tidak termasuk yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ana abidun, dan saya juga tidak akan menyembah ma'abadtum, apa yang kalian sembah. Wala antum, dan tidaklah kalian abidun, akan menyembah ma'abud, apa yang aku sembah. Apa bedanya antara ayat 4 dan 5 dengan ayat 2 dan 3? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya 2 ini tidak ada perbedaan, sehingga diulang fungsinya adalah untuk takkid, penegasan. Maka penegasan itu kadang-kadang orang Arab mengulangi ucapan 2 kali, kadang-kadang mengucapkan diulangi 3 kali. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa, kadang-kadang doa diulang 2 kali, kadang-kadang diulang 3 kali. Ini untuk penguatan, untuk takkid. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan la a'budu ma ta'budun. Ayat kedua ini bicara tentang sekarang ini, ya. Sekarang saya tidak mau menyembah apa yang kalian sembah sekarang. Adapun ayat keempat wala ana 'abidu ma 'abadtum, itu untuk selama-lamanya saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Makanya di sini digunakan isim abidun, sementara yang tadi digunakan fi'il a'budu. Fi'il itu untuk yang sekarang,
Adapun isim abidun ini adalah untuk selamanya yang akan datang. Tidak akan sama sekali aku menyembah apa yang kalian sembah. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh mengucapkan ini? Karena orang-orang kafir Quraisy mereka itu membisiki paman Nabi yang namanya Abbas. Wahai Abbas, sesungguhnya keponakanmu Muhammad itu, kalau seandainya dia mau menerima tawaran kami mau memeluk agama dia. Apa tawarannya? Tawarannya adalah 1 tahun kita bersama-sama menyembah Allah saja. Nanti 1 tahun lagi kita bersama-sama menyembah arca-arca. Jadi adil. Muhammad punya agama, kami punya agama. Nah sudah, dikompromikan aja supaya tidak saling bermusuhan begini. Setahun menyembah Allah, Tuhannya Muhammad, setahun lagi menyembah Tuhan kami, berhala-berhala. Nah, maka Allah suruh menjawab dengan jawaban ini. Ini adalah disampaikan oleh mereka kepada Abbas paman Nabi. Karena Abbas ini memang orangnya sangat dekat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Abbas masih kafir waktu itu, tetapi Abbas membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bukti ketika Rasulullah bertemu dengan orang-orang dari Madinah akan diajak untuk hijrah ke Madinah, maka Abbas itu mengikuti pertemuan tersebut. Abbas mengatakan, wahai orang-orang Madinah yang akan membawa keponakan kami, kalau memang kalian mampu melindungi dia, silahkan bawa. Tapi kalau tidak, udah nggak usah. Okay? Daripada nanti kalian bawa Muhammad, malah kalian kemudian tidak membela dia, tidak membantu dia, maka malah mending dia di Mekah saja. Kami masih punya kerabat, masih punya Bani Hashim, masih punya keluarga, kami siap melindungi keponakan kami. Jadi meskipun agamanya masih beda, Nabi Muhammad Muslim, Abbas kafir waktu itu, tapi beliau sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafsiran yang ketiga, la a'budu ma ta'budun, artinya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, yaitu berhala. Apa yang kalian sembah, yaitu berhala. Adapun ayat keempat, wala ana 'abidun, saya tidak menyembah ma abadtum, seperti peribadatan kalian. Ma seperti ma'abattum, ya, peribadatan kalian, ibadatakum. Maka orang yang beribadah kan pasti kaitannya dua, ya. Kaitannya adalah siapa yang diibadahi dan bagaimana ibadahnya. Kita umat Islam misalnya, sholat maghrib, sholat isya, ini berkaitan dengan dua masalah. Siapa yang kita sembah dalam sholat maghrib, sholat isya itu, dan bagaimana perbuatan kita ketika menyembahnya. Ya, ada ruku', ada sujud dan sebagainya. Nah, maka ayat keempat ini bicara tentang caranya. Wala ana abidun, aku juga tidak akan menyembah ma'abattum, seperti peribadatan kalian. Kalian beribadahnya adalah berada di depan berhala-berhala, saya tidak. Saya hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian menyembahnya adalah dengan mengorbankan hewan-hewan kepada berhala-berhala, saya tidak. Saya hanya berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada 3 penafsiran, semuanya bisa dipakai, nggak ada masalah, ya, karena semuanya adalah dari para ulama-ulama tafsir kita. Allah menutup ayat ini dengan lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, wali dini, dan bagi saya agama saya. Maksudnya agama itu tidak bisa dicampur adukkan. Islam dengan non-muslim tidak bisa digabung-gabungkan. Karena itu orang-orang yang mengajak supaya menggabungkan antar agama atau menyamakan antar agama, itu jelas melanggar ayat ini. Misalnya orang-orang yang mengatakan marilah kita berdoa bersama di gereja, umat Islam kumpul di gereja nanti berdoa bersama, atau kumpul di lapangan semua agama berdoa bersama. Ini nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya. Ini malah bertentangan dengan ayat ini, lakum dinukum waliyadin. Kita boleh bergabung dengan orang-orang kafir dalam masalah-masalah dunia, nggak ada masalah. Misalnya saya punya tetangga kafir, dia jualan beras, saya datang ke tokonya beli berasnya, nggak ada masalah. Gabung dalam satu toko, untuk apa? Untuk jual beli beras, nggak ada masalah. Rasulullah melakukan. Rasulullah ketika mati, beliau itu ternyata menggadaikan apa? Baju besinya kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Beli gandum kepada orang Yahudi, karena nggak punya duit maka baju besinya digadaikan. Nah, ini jual beli dengan orang kafir, nggak ada masalah. Jadi gabung dengan orang kafir itu khusus masalah dunia saja. Masalah agama tidak ada kompromi sama sekali dengan orang-orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan dalam hadis yang sahih, laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Tidak termasuk dari umat Islam man tashabbaha,
siapapun yang menyerupai diri, menyerupakan diri bi ghairina, dengan selain umat Islam. La tashabbahu bil yahud wala bin nasara. Jangan menyerupakan diri dengan Yahudi dan Nasrani. Fa inna taslimal yahud al isyarah bil asabi'. Yahudi salamnya dengan jari saja. Wa tasliman nasara al isyarah bil akuf. Nasrani salamnya dengan isyarat telapak tangan. Kita tidak boleh meniru mereka. Kita salamnya dengan ucapan assalamualaikum. Boleh dengan tangan tetapi disertai dengan ucapan assalamualaikum, nggak apa-apa. Okay? Tangannya melambai begini nggak apa-apa, yang penting ada ucapan salamnya. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Karena itulah ringkasnya dari ayat ini, dalam masalah agama sama sekali kita tidak boleh kompromi dengan orang-orang kafir. Hanya kita boleh kompromi dengan mereka atau bergabung dengan mereka itu hanya dalam masalah dunia saja. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin.